baik kami dari kelompok 2 kelas C2 Etika Bisnis akan memaparkan materi mengenai bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau biasa disebut dengan Telkom, dan apa sih hubungannya dalam etika bisnis. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Febrianti Apsari dengan akhiran NIM 2138 serta dengan rekan-rekan saya. Saya Lewi Akna Putri dengan akhiran NIM 140. Perkenalkan, nama saya Novi Permatasari dengan NIM 23091202051. Perkenalkan, nama saya Larissa Kalestari dengan NIM 230910202048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CSR dari PT Telkom Indonesia (TBK). CSR sendiri adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Nah, PT Telkom ini adalah PT atau perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK, dan juga jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia. PT Telkom sendiri ini memiliki prioritas tanggung jawab sosial lingkungannya ada beberapa. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang prioritasnya. Yang pertama yaitu ada di bidang pendidikan. Contohnya itu yang pertama ada Digital Learning Lab and bantuan pelatihan keterampilan TIK dasar, di mana Telkom ini memberikan bantuan berupa internet maupun komputer untuk sekolah dan siswa dalam rangka peningkatan keterampilan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK, yang tujuannya agar siswa ini memiliki kemampuan digital yang memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar, yang terrealisasikan di 435 titik lokasi dan juga 15.810 penerima manfaat dari program ini. Program ini itu menjadi bentuk komitmen dari PT Telkom Indonesia terhadap pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi digital di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua itu ada program sertifikasi digital untuk vokasional atau DigiUp. Program ini merupakan sinergi antara Telkom, industri, dan juga instansi pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas siswa lulusan SMA atau SMK agar siap kerja di dunia industri melalui pelatihan dan juga sertifikasi digital skill yang berstandar nasional. Realisasinya yaitu ada 2.170 pendaftar, 1.397 peserta lulus bersertifikasi, 421 sekolah yang terlibat, dan juga ada 26 provinsi cakupan dari program. Ketiga, ada program Indonesia Digital Learning. Program ini ditujukan bagi guru untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Realisasinya yaitu ada 1.148 peserta di 3 titik lokasi dari pelatihan ini. Yang keempat yaitu ada pemberdayaan kelompok difabel untuk peningkatan kemandirian masyarakat rentan. Nah, PT Telkom ini berkomitmen pada pendidikan inklusif dengan memberikan infrastruktur pendidikan, pelatihan, dan juga sertifikasi digital bagi penyandang disabilitas. Program ini itu bertujuan meningkatkan kompetensi agar mereka memiliki kesempatan kerja yang lebih luas. Program ini itu dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Telkom atau YPT, yang terrealisasikan di 980 penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat dari program ini, dan 6 titik lokasi pelaksanaan. Nah, kegiatan ini itu meliputi pelatihan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran keterampilan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, selain itu, ada juga program CSV atau Creating Shared Value, yaitu kompetensi sosial project mahasiswa atau InnoVillage. Kompetensi InnoVillage ini terjadi di tahun 2023. Nah, program InnoVillage ini merupakan ajang pengembangan talenta digital mahasiswa melalui kompetensi sosial project yang menggabungkan unsur socio-digipreneurship yang bertujuan untuk mendorong kemampuan mahasiswa dalam menciptakan
solusi digital yang berdampak sosial bagi masyarakat. Program ini terrealisasikan yaitu 2.385 pendaftar, ada 795 proposal proyek sosial yang masuk pada PT Telkom, 163 proyek sosial yang didanai oleh PT Telkom Indonesia, 27 provinsi sebaran kegiatan ini, 85 kabupaten atau kota lokasi pelaksanaan proyek sosial, dan 489 kandidat talenta digital. Pelaksanaan InnoVillage 2023 ini menegaskan peran Telkom dalam mengembangkan ekosistem inovasi sosial berbasis teknologi di kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya ini dapat menjadi modal sumber daya manusia unggul untuk industri digital di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, realisasi TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT Telkom Indonesia ini menunjukkan bahwa berfokus kuat pada transformasi pendidikan digital dan juga pemberdayaan masyarakat yang rentan, serta penerapan nilai-nilai inklusivitas, kolaborasi industri dan juga pendidikan, serta pembangunan sumber daya manusia digital nasional. Kontribusi nyatanya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu pendidikan berkualitas melalui program berbasis pelatihan, sertifikasi, dan juga inovasi teknologi. TJSL prioritas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah Sustainable Environment, yaitu merupakan program yang mendukung terwujudnya infrastruktur berkelanjutan dan mendorong upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat dan penggelaran ekosistem lingkungan digital. Dalam program pengembangan khususnya di bidang lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut. Itu yang pertama, pengurangan limbah elektronik melalui daur ulang perangkat digital atau e-device. Perusahaan Telkom ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi limbah elektronik yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 di lingkungan internal. Melalui pengolahan ini juga yang tepat dan bertanggung jawab, limbah elektronik berhasil dikumpulkan, diolah, dan dialokasikan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dari program ini itu sudah tercatat sebanyak 230 perangkat elektronik berhasil didistribusikan kepada 480 penerima manfaat, sehingga tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan limbah saja, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu ada solusi pengolahan sampah terpadu dan pengembangan ekonomi sirkular. Perusahaan Telkom ini juga memulai pengolahan sampah terpadu dengan menerapkan konsep daur ulang dan ekonomi sirkular untuk mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Upaya ini itu dilakukan tidak hanya untuk menjaga lingkungan saja, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Program ini telah didukung oleh platform digital yang mempermudah akses informasi dan layanan tempat pengolahan sampah atau TPS. Melalui pelaksanaannya, sudah tercatat sebanyak 900 kg timbunan sampah berhasil dikelola, dengan 700 kg diantaranya berhasil didaur ulang, serta menghasilkan pendapatan ekonomi sirkular sebesar 2 juta per bulannya. Yang ketiga yaitu ada penurunan efek gas rumah kaca melalui penanaman lahan mangrove dan rehabilitasi terumbu karang. Telkom ini menjalankan program pelestarian lingkungan melalui kegiatan konservasi mangrove dan rehabilitasi terumbu karang sebagai langkah untuk membantu mengurangi dampak dari emisi gas rumah kaca. Dalam pelaksanaannya, Telkom telah berhasil menanam 45.500 pohon mangrove dan melakukan transplantasi pada 3.920 substrat terumbu karang. Selanjutnya yang keempat yaitu penanganan perubahan iklim melalui restorasi dan konservasi hutan binaan. Telkom telah melaksanakan program perbaikan ekosistem lingkungan sebagai langkah untuk memulihkan dan melindungi hutan yang telah rusak ataupun hilang. Kegiatan ini itu dilakukan bersama dengan berbagai lembaga ataupun komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Melalui program ini, Telkom telah berhasil menanam 62.150 bibit pohon di area seluas 62 hektar yang tersebar di 10 lokasi sebagai bentuk nyata akan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian alam. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada program kolaborasi lingkungan yang dilaksanakan di kaki Gunung Raung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Melalui program ini itu masyarakat dibantu untuk mendapatkan akses listrik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang memanfaatkan aliran sungai di sekitar desa. Selain itu juga, warga mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana cara merawat, mengelola, dan mengoperasikan PLTMH, baik dari sisi teknis maupun ekonomisnya. Program ini juga itu memberikan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat bisa mengembangkan berbagai usaha produktif seperti membuat keripik singkong, selai buah naga, budidaya perorang, dan kegiatan edwisata lainnya. Kegiatan ini tuh merupakan hasil kerjasama antara Telkom, Perhutani, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Nah, baik, selanjutnya yaitu salah satu program sustain yang sejalan dengan upaya pencapaian target Sustainable Development Goals ini, yaitu dengan program Strengthen Excellent MSME Digital Platform to Scale Up MSME Capacity and Drive Digital Economic Growth. Jadi, program ini berfokus pada memperbesar akses dan kapasitas usaha mikro dan kecil atau biasa disebut dengan UMK ke layanan keuangan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi melalui intensifikasi serta penguatan kapasitas pengembalian pinjaman. Nah, pengembangan UMK ini berfokus untuk meningkatkan akses ke layanan keuangannya, lalu kapasitas bisnis dan penetrasi pasar digital UMK. Jadi program UMK ini melibatkan juga penyaluran dana, pelatihan, pendampingan Go Digital, dan kolaborasi dengan BUMN yang lain yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas UMK sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi CSR Telkom ini juga melibatkan pemanfaatan digital platform untuk UMK dan berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan dengan mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Lalu ada realisasi pelaksanaan program pengembangan UMK pada tahun 2023 yaitu melalui penyaluran dana program pendanaan UMK dan hibah program pendanaan UMK melalui pendekatan 3C, yaitu yang pertama peningkatan akses UMK terhadap pelayanan keuangan atau disebut dengan akses to capital. Yang kedua, penguatan kapasitas bisnis UMK melalui pembinaan Go Modern and Go Digital atau biasa disebut dengan akses to competence, yaitu yang ketiga penetrasi akses pasar digital dan global biasa disebut dengan online marketplace dan virtual expo atau disebut dengan akses to commerce. Selanjutnya itu ada program creating self value. Jadi program ini berkontribusi terhadap upaya penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada program sinergi kolaborasi antar BUMN lainnya yang bertujuan untuk pengembangan UMK dalam upaya perluasan pemasaran dan wadah talenta milenial agar aktif berkontribusi bagi pengembangan berkelanjutan Indonesia. Nah, melalui program-program tersebut ini, Telkom mendukung penguatan kapasitas UMK binaan sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan Telkom. Pelaksanaan jasa Telkom ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis seperti keadilan dan tanggung jawab sosial moral kepada masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pelaku UMK dan komunitas sesuai dengan prinsip etika utilitarianisme yang menilai suatu tindakan ini baik jika mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Lalu selanjutnya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar nasional seperti GRI dan ISO 26000 menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan tanggung jawab kepada stakeholders yang menjadi prinsip dasar etika bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada sustainability dan keberlanjutan. Jadi menyesuaikan sesuai dengan tuntutan etika untuk menjaga sumber daya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi dengan demikian, pelaksanaan jasa Telkom ini merupakan manifestasi nyata dari penerapan etika bisnis, khususnya prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberlanjutan yang diharapkan mampu menciptakan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Jadi di sini saya akan menjelaskan CSR yang keempat dari PT Telkom Indonesia. CSR yang keempat dari PT Telkom Indonesia adalah Transform Perpetuate Society atau masyarakat sejahtera. Jadi program ini tuh berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama kelompok rentan atau daerah pedesaan. Jadi pada
program Prosperity Society atau masyarakat sejahtera ini ada 7 program. Yang pertama adalah program pengentasan kemiskinan desa prasejahtera. Jadi tujuannya dari program ini adalah membantu masyarakat yang miskin atau rentan tersebut di desa agar lebih mandiri melalui pemberdayaan ekonomi. Bentuknya itu bisa berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan peningkatan infrastruktur desa. Yang kedua adalah program bantuan kegiatan budaya dan keagamaan. Jadi program ini tuh mendukung pelestarian budaya lokal serta kegiatan keagamaan masyarakat. Biasanya berupa dukungan sarana prasarana kegiatan sosial dan budaya, seperti adanya perayaan besar keagamaan atau festival budaya. Yang ketiga adalah program bantuan peningkatan produktivitas hasil perikanan. Jadi program ini tuh berfokus pada masyarakat nelayan atau daerah pesisir atau juga pembudidayaan ikan. Jadi program ini tuh memberikan pelatihan, peralatan, dan juga teknologi sederhana agar hasil tangkapan dan produksi nelayan itu bisa meningkat. Yang keempat adalah program bantuan penanganan stunting. Jadi program itu membantu pemerintah dalam menurunkan angka atau tingkat stunting di daerah yang rawan. Jadi melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan bergizi, dan peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Kemudian adalah program yang kelima adalah pemberdayaan wirausaha perempuan. Jadi program itu mendorong perempuan agar mandiri secara ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, digital marketing, serta bantuan modal usaha kecil. Selanjutnya adalah program Desa Binaan Telkom. Jadi pada program ini tuh desa yang menjadi mitra Telkom dalam penerapan digitalisasi dan pengembangan ekonomi lokal. Contohnya digitalisasi UMKM, literasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk pertanian atau pariwisata desa. Program yang terakhir dari CSR Telkom ini adalah penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, yaitu bertujuan memperkuat tata kelola lembaga, masyarakat atau organisasi mitra agar transparan dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas administrasi, manajemen, dan pelaporan program sosial PT Telkom. Jadi dari program-program CSR atau Corporate Social Responsibility dari PT Telkom, khususnya mengenai Transform Prosperity Society atau masyarakat sejahtera ini, ada banyak program yang sudah terrealisasikan. Contohnya di sini adalah program pemberdayaan perempuan atau ibu tunggal. Pada Desember tahun 2024, Telkom Indonesia bersama SMK Pariwisata Telkom itu menggelar pelatihan kewirausahaan bertema Empowering Single Mom. Jadi program ini tuh dilaksanakan di Bandung untuk ibu-ibu tunggal agar lebih mandiri secara ekonomi. Realisasi yang lain ada lagi pemberdayaan dan pembiayaan UMKM. Program pemberdayaan dan pembiayaan UMKM PT Telkom Indonesia itu terjadi pada tahun 2023, yaitu menyalurkan dana sebesar 20 miliar bekerjasama dengan Bank BRI. Program ini mencakup berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, serta perikanan dan jasa. Melalui kegiatan ini, pelatihan pendampingan Telkom itu berhasil memberdayakan sebanyak 906 UMKM melalui program inkubasi. 1.117 UMKM itu menerima bantuan sertifikasi halal dan 230 UMKM memperoleh hibah usaha. Selain itu ada 286 UMKM yang difasilitasi untuk mengikuti pameran nasional dan 32 UMKM di tingkat global sebagai upaya memperluas pasar serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Ada lagi yang ketiga itu adalah pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi pada tahun 2023, Telkom Indonesia melaksanakan program pemberdayaan penyandang disabilitas.
sesuai pada laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia tahun 2023, program ini menjangkau 540 penerima di 20 lokasi. Program pemberdayaan penyandang disabilitas ini memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta peralatan pendukung seperti aplikasi iChat, komputer braille, dan alat peraga belajar. Melalui kegiatan ini, Telkom bertujuan meningkatkan kemandirian dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Nah, adapun hubungan CSR PT Telkom dengan etika bisnis yang mana sudah sejalan dengan konsep etika utilitarianisme, di mana tindakan dianggap baik bila telah memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Adapun 3 manfaat, yang pertama manfaat bagi masyarakat luas, seperti pelatihan digital bagi UMKM dan difabel yang menghasilkan dampak luas terhadap peningkatan kemandirian ekonomi. Yang kedua, manfaat jangka panjang, seperti program realisasi pada bidang lingkungan dan pendidikan. Dan yang ketiga, ada aspek keadilan dalam bisnis, program pemberdayaan perempuan, pelatihan UMKM, serta bantuan bagi penyandang disabilitas, yang mana ini menunjukkan sikap tidak diskriminatif dan memperjuangkan keadilan sosial. Di pelaksanaan CSR, Telkom Indonesia ini memiliki hubungan yang erat dengan penerapan etika bisnis, khususnya melalui pendekatan etika utilitarianisme dan prinsip keadilan sosial. CSR Telkom tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan saja, tetapi juga mencerminkan praktek bisnis yang berlandaskan nilai moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang telah terrealisasikan. Dengan demikian, CSR Telkom ini menjadikan wujud nyata penerapan etika bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, tetapi juga pada pencapaian nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, jadi Telkom ini menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mempertimbangkan hak-hak karyawan dan pemangku kepentingan, lalu berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan serta menjalankan corporate social responsibility-nya. Nah, pelaporan informasi CSR Telkom ini mengacu pada beberapa standar internasional, yaitu seperti Global Reporting Initiative, lalu ISO 26000 Guidance for Social Responsibility, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBP atau Sustainable Development Goals. Jadi, strategi keberlanjutan Telkom ini diwujudkan dalam program unggulan sustain yang sejalan dengan upaya pencapaian target Sustainable Development Goals. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga pemaparan materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.